Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, ya, sekarang kita masuk ke dalam distribusi teoritis probabilitas, dengan topik, sebetulnya topiknya sih sekarang 2 ya, distribusi binomial sama distribusi Poisson. Tapi kalau misalkan masih belum selesai, ya kita masih di distribusi Poisson gitu ya. Oke, distribusi itu sebetulnya ada beberapa macam ya, teoritis dari probabilitas. Probabilitas itu kan peluang. Ada yang namanya discrete, ada yang namanya continue. Kalau continue biasanya distribusinya itu lebih ke arah distribusi normal ya. Tapi kalau misalkan discrete, ya discrete itu biasanya lebih kepada distribusi dengan teori-teori peluang, binomial atau enggak, distribusi, Poisson ya, distribusi Poisson gitu. Nah, sebetulnya distribusi binomial itu punya ciri-ciri ya. Ini mic-nya tolong dimatikan dulu ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya yang itu ya, bisa terdengar. Ya, distribusi binomial itu punya ciri-ciri ya. Pertama, ciri-cirinya itu adalah masing-masing percobaan itu hanya mempunyai 2 ya, makanya disebut dengan bi gitu ya, binomial, artinya hanya ada 2 percobaan. Eee, hanya mempunyai 2 percobaan atau hanya mempunyai 2 kemungkinan, misalkan apa, misalkan kalau nggak sukses, ya gagal gitu kan ya, kalau nggak sehat, ya sakit, kalau nggak hidup, mati gitu ya. Nah, jadi dia hanya, punya 2 peluang percobaan ya, atau dua kemungkinan. Iya. Nah, kemudian, biasanya hasil dari masing-masing percobaan itu adalah, independen ya, artinya tidak saling berikatan antara percobaan satu dengan percobaan lain, atau antara yang satu dengan yang lainnya, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, peluang sukses itu disimbolkan dengan P ya, adalah tetap gitu. Jadi P-nya itu tetap ya, antara satu percobaan dengan percobaan lainnya. Jadi P-nya tetap karena kan binomial ya. Artinya kan binomial, jadi P-nya ya 1 gitu ya, P-nya tuh ya 1 gitu. Nah, probabilitas gagal disimbolkan dengan Q ya, Q. Q itu kan artinya 1 dikurangi P ya, artinya 1 dikurangi karena total keseluruhan peluang berhasil kan 1 ya, kemudian dikurangi P, ya berarti kan, 1 dikurangi P kan hasilnya sebetulnya 0,5 ya, 1 dikurangi 0, P-nya itu sebetulnya sih 0,5 ya, 0,5. Kenapa 0,5? Karena binomial gitu kan, artinya ada 2 percobaan, jadi kalau 0,5 tambah 0,5 ya 1 gitu kan. Karena totalnya itu kan 1 ya, total peluang percobaan kan 1 gitu ya. Probabilitasnya ya, persentasenya gitu loh, persentasenya lah. Probabilitas sukses biasanya adalah probabilitas yang sering terjadi. Nah, gitu. Jadi ada namanya peluang sukses adalah peluang atau probabilitas atau kemungkinan yang sering terjadi. Nah, itu yang binomial. Nah, distribusi binomial tuh punya rumus. Rumusnya seperti ini ya, B dalam kurung N, R, di mana N itu adalah jumlah percobaan, R itu adalah jumlah suksesnya. Ya, kemudian sementara N dikurangi R adalah jumlah gagal. Ya, kemudian P itu adalah probabilitas suksesnya dan Q adalah 1 dikurangi P atau juga bisa dibilang probabilitas gagal. Gitu ya. Jadi rumusnya B, N dalam kurung N, R sama dengan gitulah ya. N faktorial, masih ingat faktorial ya Bapak Ibu ya? Dibagi R faktorial dikali N dikurangi R itu kurang-kurangnya itu kurang ya. R faktorial gitu ya, P pangkat R dikali dalam kurung 1 dikurangi P dalam kurung, apa namanya, N dikurangi itu ya, N dikurangi R gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba untuk, contohkan misalkan ya,
Saya minta Bapak Ibu memperhatikan ini ya, karena rumus apa namanya, bisa saja ini muncul di UAS ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan, meskipun Bapak Ibu UASnya itu lihat di PowerPoint, tetap nggak bakal ngerti loh. Karena Ibu nggak tahu, Bapak Ibu nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi percuma aja nanti UAS, tapi nggak memperhatikan, lihat PowerPoint aja, ya silahkan aja kalau bisa mengerjakan gitu ya. Karena ini harus diterangkan gitu, beda PowerPoint dengan materi-materi yang lain. Oke, contohnya adalah sepasang suami istri ya merencanakan punya anak 3 ya, sepasang suami istri, coba perhatikan soalnya ya. Merencanakan punya anak 3 ya. Berapa probabilitas untuk mendapatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan? Artinya kan 2 laki-laki dan 1 jadi sepasang suami istri itu baru nikah, rencananya punya anak 3. Peluangnya itu untuk mendapatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan itu gimana? Berarti kita harus menjawabnya gimana? N-nya adalah perencananya berapa, kemungkinannya berapa, kemungkinan, jumlah percobaannya berapa. Berarti kan 3, karena kan suami istri itu merencanakan 3 ya. R itu jumlah sukses yang diinginkan itu berapa? Berarti kan 2 ya, R sama dengan 2, gitu kan. Dan P sama dengan 0,5. Sebetulnya sih kalau P itu sebetulnya selalu ini ya, seharusnya sih sebetulnya kalau itu, untuk kasus ini adalah 0,5 ya, untuk kasus ini ya, karena dia ada dua percobaan. Oke. Nah, kemudian coba kita jawab ya. Jadi P probabilitas N, R 3,2 sama dengan gitu kan, 3 faktorial ya, dibagi 2 faktorial gitu, dikali 3 dikurangi 2 faktorial, dikali 0,5 R gitu ya, 0,5 pangkat R. Jadi nggak harus kuadrat ya. Bisa kalau misalkan R-nya 3 ya berarti 0,5 pangkat 3 gitu kan. 1 dikurangi ya, dikali 1 dikurangi 0,5 pangkat N dikurangi R. Artinya, di sini kan N-nya 3, R-nya 2, 3 dikurangi 2 hasilnya 0,375. Jadi jawabannya, maka probabilitas untuk mendapatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan adalah 0,375. Dan 1 perempuannya itu kita nggak hitung karena, probabilitasnya itu yang kita hitung, 2 laki-lakinya yang ditanyakan ya, 2 laki-lakinya. 2 laki-lakinya, artinya 1 perempuannya itu tidak kita, masukkan ke dalam rumus. Ya, oke, tugas dari saya sekarang ya, saya minta tolong kepada Bapak Ibu, ini kan ada tulisan, 3 faktorial, 2 faktorial, 3 kurang 2 faktorial, ya. Saya minta tolong sama Bapak Ibu untuk memastikan apakah betul jawabannya 0,375, silahkan coret-coret di kertas, kemudian nanti tolong, share screen ya. Tolong share screen apakah betul hasilnya 0,375 ya, biar tahu bagaimana perhitungan 3 faktorial dibagi 2 faktorial gimana. Ya silakan dirincikan ya tapi ya, jadi jangan ikutin ini tapi dirincikan 3 faktorial itu kayak gimana, 2 faktorial itu kayak gimana, nah gitu ya. Oke, silakan untuk dikerjakan dan siapa yang sudah nanti, apa namanya, di share screen nanti akan menjadi nilai tambahan untuk UAS. Tapi kalau misalkan nanti UTS-nya kurang bagus, ya paling nilai tambahannya untuk UTS ya. Silakan, saya stop dulu sementara ini. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Siapa nih? Putri, Bu Pak. Putri ya? Iya. Boleh. Izin bertanya, Pak, tadi P-nya 0,5 dari mana ya, Pak? P-nya itu 0,5 itu kan ada 2 kemungkinan, 2 laki-laki, 1 perempuan kan? Hah? Udah sip, makasih ya. Ya, ya. 2 laki-laki, 1 perempuan kan ada 2 kemungkinan kan? Sebentar. Ya. Sebentar, saya coba tuliskan dulu. Saya coba pakai apa? Sebentar. Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya bagus nih. Nah,
Ya, coba saya share screen whiteboard ya. Oke, jadi tadi kan si apa namanya pasangan itu kan dia merencanakan 3, betul kan? Merencanakan 3. Dia pengennya laki-laki sama dengan 2 gitu kan. Kemudian perempuan, aduh kok gini whiteboardnya kurang bagus ini. Sebentar. Ini saya nggak usah nulis di sini deh. Kurang bagus nih. Saya gimana stop sharing? Stop dulu. Coba saya di sini aja nulisnya. Nah, sebentar ya. Bagus tuh pertanyaannya. Oke. Coba. Nah, tadi kan si ibu itu ya, si pasangan itu kan dia pengen apa namanya 3 ya, rencananya 3 ya. Nah, kemudian ya ternyata 2 pria ya kan, kemudian, apa namanya, 1 wanita gitu kan. Jangan dilihat ininya, jangan dilihat angka ininya dulu, jangan dilihat. Sekarang kan kita ingin mengetahui 0,5-nya dari mana. Jadi pria kemungkinannya berapa? Kan total kemungkinan kan 1 kan. Total kemungkinan 1, paham nggak Bu Putri? Total kemungkinan kan 1. Yang Hah? hitung-hitung. Enggak, Pak. Enggak, Maksudnya ini kan enggak, ada ini 2, saya Pak. tanya. Iya, iya, sebentar dulu. Perhatikan dulu ya. Total kemungkinan itu kan 1 semuanya. Ya kan? Karena dia ada 2 kemungkinan, maka pria setengahnya, wanita setengahnya, paham ya? Jadi P-nya, peluang dia untuk lahir pria 0,5, peluang dia untuk lahir apa namanya, wanita 0,5. Karena total semua peluang tuh 1, 1. 1 itu kan artinya 100%. 0,5 itu kan artinya 50%, gitu kan? Paham nggak Bu Putri? Oh, Halo? berarti ininya nggak akan lebih dari 0,5 ya, Pak, maksudnya? Enggak, kalau misalkan Atau P-nya gimana? diketahui, bisa saja. Kita tidak Oh, usah ini menghitung maksudnya P. kemungkinan untuk pria setengah, wanita setengah gitu ya, Iya, Pak? Jadi kalau ada 2 misalkan kemungkinan. kalau misalkan P-nya tidak diketahui karena dia bentuknya binomial, maka kemungkinan itu P-nya ya 0,5. Udah pastilah, bukan kemungkinan, udah pasti 0,5 gitu ya, karena P-nya tidak diketahui dan distribusinya merupakan distribusi binomial. Tapi bisa saja kalau misalkan P-nya sudah diketahui, ya kita tinggal hitung aja P-nya gitu. Ini kenapa 0,5 ya karena ada 2 kemungkinan dan 1 kemungkinan dan semua kemungkinan kan 100%. Kalau pria dibagi 2 aja 1 dikurangi 1 dikurangi setengah ya berarti kan 0,5. Paham ya? Paham, Pak. Pak, izin bertanya lagi, kalau misalnya contoh P yang diketahui itu seperti apa, Pak? Misalnya? Nanti soal selanjutnya. Kerjakan aja dulu Oke. itu. Oke, Heeh. baik. Ada lagi soalnya nanti. Sip, silakan. Boleh. Kalau sudah bilang ya. Nanti bisa di-share screen, apa namanya, coret-coretnya itu foto, kemudian hasil fotonya di-share screen.
Bu Novi lagi dihitung? Pak, bisa lihat soalnya lagi deh, Pak. Maaf, Pak. Oh iya, iya. Sebentar. Saya share lagi ya. Terima kasih, Pak. Hmm. Terlihat kan? Hmm. Hmm. Ya, lumayan. Kalau misalkan nilai UTS-nya kan kurang, nanti biar bisa ditambahin. Kalau misalkan udah bagus, udah A, ya berarti nilai tambah buat UAS. Ayo, siapa yang berani? Targetnya biostatistik adalah A ya, jangan B ya. Targetnya A ya, supaya nanti pada saat ujian proposal, pada saat kita analisa data, setelah kita mau penelitian, nanti kita udah paham banget terkait statistiknya, ya. Jadi nggak usah tanya-tanya dosen lagi. Pak, ini apa sih maksudnya binomial apa? Wow, kalau ibu udah paham di sini kan mantep banget. Pak, izin coba jawab boleh, Pak? Boleh banget ya, boleh banget, silahkan. Share screen aja langsung. Saya ini, Pak, nggak pakai tulisan. Iya, pakai tulisan, di foto, terus di share screen. Ambil coba jelas ya, Pak ya. Gimana? Nah, jangan gitu, susah. Di foto dulu. Nah, habis di foto, di share screen. Fotonya share screen gitu loh. Kirim ke aku aja, Mbak Joti. Apa? Kirim ke aku, ntar aku share screen. Oh iya, Bu. Tunggu, Bu. Oke. Gimana nih? Siapa nih yang share screen? Izin saya, Pak. Bu. Ya berarti ya udah pokoknya siapa cepet aja lah gitu ya. Silakan Bu ya. Itu dari 3 faktorial kan, Pak? 3 dikali 2 dikali 1 dibagi di bawahnya itu 2 faktorial, buka kurung 3 dikurang 2 faktorial, dikalikan tadi 0,5 pangkat 2, buka tutup kurung 1 dikurang 0,5 pangkat 3 dikurang 2, itu dapatnya di bawah, Pak, 6 dikalikan 0,725 dibagi 2. Sebentar. 6 gimana? 6 dikalikan 0,125 dibagi 2, Pak. Oke, hasilnya 0,375. Oke, mantap ya. Sebetulnya sih bisa juga caranya itu boleh lah, yang penting paham lah. Dicoret-coret juga bisa sebetulnya ya, antara atas dan bawah tuh ketiga faktorial itu dicoret aja sama yang bawahan. Itu bisa aja sih sebetulnya. Oke, tapi nggak masalah, ini udah bagus ya. Sip. Mantap ini. Udah stop sharing. Ya, Bu Yan, stop, Bu Yan. Stop. Udah benar ini. Halo, suara saya masih terdengar nggak? Takutnya zoom-nya jelek. Iya, sebentar. Baik, sekarang saya ada soal, silakan kerjain. Nah, ini Bu Susi, tolong tulis nama dan NPM-nya ya. Baik, Pak. Bu Susi ya, yang tadi jawab ya. Coba sekarang saya bikin soal agak-agak ngarang dikit, tetapi yang penting esensinya dapat lah ya.
Misalkan apa ya? Sepasang sepasang apa namanya? Sepasang ekor gajah gitulah ya. Yang penting esensinya dapat N sama R-nya aja lah ya, jangan pikirin subjek ya. Sepasang ekor gajah gitu ya. Apa namanya? Merencanakan atau direncanakan gitu ya. Direncanakan kan dia di ini kan. Direncanakan direncanakan itu sama si pawangnya gitu ya. Memiliki 5 anak gajah ya. 5 anak gajah gitu kan. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas untuk mendapatkan 3 ekor jantan dan atau jangan gitu, 4 ekor jantan dan 1 ekor betina. Ya. P-nya 0,5 pasti itu. P-nya 0,5 ya. Oke, silakan jawab dan tolong share screen. Mhm. Oh. Pak Agus, Ya, Pak Satria. aku coba ya Pak ya. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Yo nggak apa-apa, namanya belajar kan bukan ujian sidang. Sama kayaknya tulisannya agak nggak jelas sih tulisan saya. Oh ya, kalau itu sih harusnya diperjelas lagi. Siap, siap. Ya, silakan. Jelas nggak Pak ini Pak? Jadi jelas. Oke. Kan ini ditanyanya Enggak, 5. gini dulu dong. Iya, Gini Pak. dulu, jelasin dulu N-nya berapa, R-nya Oh, iya. berapa, gitu. N-nya kan N itu yang diingin Gimana? Suaranya terputus-putus, Pak. Oh iya, maaf Pak. N itu kan jumlah percobaan. Jumlah percobaannya kan di sini berarti 5 ya Pak ya.
Terus Betul. R itu jumlah sukses kan pinginnya 4, jadi 4. Betul. Jadi di atas itu kan rumusnya tadi n faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial. Berarti 5 faktorial dikurangi 4 faktorial dalam kurung 5 dikurangi 4 faktorial. Dikali kalau peluangnya kan P-nya kan 0,5 dikali 1 dikurangi 0,5 N dikurangi R. Berarti kan sama aja Pak, 0,5 dikali 0,5. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dicoret aja, jadi tinggal 5 dikali 0,125, Pak. Salah ya, Pak? 0,25 ya harusnya. Bentar. 4, 5 dikali 0,125. Berarti berapa itu hasilnya? 5 dikali 0,125 berapa? 625, Pak. Salah ya? 0,625. Iya. Sebentar ya. Iya, Pak. Kok besar ya hasilnya ya? Kayaknya ini Yang salah lain di... gimana yang lain? Sama, Pak. Sama apa? Oh, sama ya? 625. Sama, Pak. Bener ya? Oke. Pak mau tanya Pak, kalau yang di apa P pangkat R itu berarti kalau misalnya R-nya 4 berarti 0,5-nya pangkat 4 gitu ya Pak? Ya, oke. Coba deh pakai rumus dulu. Ini kurang jelas rumusnya. Siapa yang mau share lagi coba ya? Coba saya lihat dulu. Kok Stop besar ya, ya? Pak, Harusnya sih. Siapa yang mau nyoba yang Izin tan? share screen boleh. Boleh. Putri, Pak. Bu Sebentar. Susi lah itu, Bu Susi yang nulis siapa yang jawab nama dan NPM-nya. Yuk, Bu Putri. Ya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Buka kameranya dulu di mana ya? Share screen aja, jangan. Kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan ya, Pak? Sebentar ya, Pak. Screen capture. Nah, baru di share screen. Boleh nggak Pak Intan, Pak? Boleh lah. Bentar. Kok kepotong itu gimana itu belakangnya? Sebentar ya. Sambil ngejelasin ya, Pak. Ya. Oke. Kalau 5 faktorialnya itu itunya 1 sih. Kenapa nggak 4 faktorial? Kan 5 yang diinginkan 5. Iya kan N-nya kan 5, R-nya 4. Harusnya kan 5 faktorial dibagi 4 bukannya gitu ya? Faktorial. Iya, ya. 4 dibagi Betul. 4 faktorial harusnya, Pak. Faktorial dalam kurung 5 dikurang 4. Kak Intan itu bukan 1 faktorial. Iya. Itu salah, Kak. Harusnya Salah itu. faktorial, Kak. Dalam kurungnya udah Coba. benar, tapi kalian 4 ini itu, Kak. Salah, Kak. Oh. Kok hasilnya sama ya, Pak? Ya, kita pakai yang 4, kita pakai yang R-nya 4. Oke, Bu Susi ganti aja Bu Susi. Bu, boleh Coba. saya, Pak? Boleh saya. Boleh. Gini, Pak. Belum keluar sebentar. Belum ada, Kak Indah.
Belum, masih muter ini. Lama ya? Bu Indah, stop dulu Bu Indah. Kemudian share screen ulang. Ini jaringannya kayaknya lama nih. Coba lagi. Atau sambil nunggu mungkin ada yang lain dulu yang mau share screen. Saya boleh coba, Pak. Yuk. Nah, Ini benar nggak, Pak? ini dia yang saya cari, ya. Yes, coba jelasin. Di sini kan N-nya 5, R-nya 4. Jadi 5 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 5 dikurang 4 faktorial. Dikalinya kan P pangkat R. Jadi 0,5 di pangkat 4 dikali 1 dikurang 0,5 pangkat 5 kurang 4 karena N dikurang R. Jadi 5 faktorial. Karena 5 dikurang 4, 1 faktorial, 4 kali 1 sama dengan sama dengan 4, jadi 5 faktorial dibagi 4 faktorial, dikali 0,0625, hasil dari 0,5 pangkat 4, dikali 0,5, hasil dari 1 dikurang 0,5. Jadi 5 faktorial karena bisa dicoret, jadi hasilnya 5 dikali 0,03125. Hasilnya 0,15625. Mat, pinter. Ini yang benar. Ini yang benar jawabannya. Mantep banget ya. Mantep banget ya. Kalau nilai itu udah 100 ini nilainya. Ya. Gini jawabannya Bapak Ibu ya. Tolong Bu Joti jelaskan, tapi pelan-pelan ke temennya ya. Iya, Dari Pak. mulai soalnya dulu jelasin. Tadi kan percobaan itu kan sama dengan N. Kak Joti maaf, tulis rumusnya sekalian, Kak. Maksudnya Boleh, masukinnya. Boleh. Silakan Bu Joti stop share, tulis rumusnya biar tahu yang lain masukinnya gimana. Silakan. Bentar ya, sabar ya, Pak Ibu ya. Makanya itu harusnya nilainya kecil, kenapa besar-besar ya? Tadi itu salah di ini Bapak Ibu. Harusnya di pangkatnya R ya, jadi jangan pangkat kuadrat ya. Saya lihat tadi masih ada yang pangkat 0,5 di pangkat kuadrat ya. Pangkat 2 jangan. Lihat R-nya. Bu Susi, kita sampai jam berapa, Bu? 11.40 ya? Iya, tapi maksudnya jangan rumusnya doang, Bu Iya, Joti. ini di sebelahnya ada itu penjelasannya, Pak. Oh, Jadi maksudnya aku kasih rumusnya dulu, baru nanti aku kasih soalnya, jawabannya. Oh iya, oke. Ya, ini kan Satunya ya doang. enggak, Pak. Ini kan di sini rumusnya kan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial dikali P-nya itu pangkat R. Dan dikali 1 dikurang 0,5
pangkat N kurang R. Di sini kan kita tahu itu N itu sama dengan 5, R sama dengan 4. Jadi tinggal kita masukin aja. N-nya itu berarti 5, 5 faktorial, dibagi R faktorial, dikali N kurang R faktorial, dikali P faktorial berarti 0,5 pangkat 4. Nah, dikalinya dalam kurung 1 dikurang 0,5 pangkat N sama dengan 5, berarti 5 dikurang 4. Dengan pangkatnya 1 gitu kan. Iya, karena yang satu dikurang 0,5 ini kan pangkatnya 5 dikurang 4. 5 kurang 4 kan 1. Berarti nggak usah dikalin lagi pangkatnya. Dikurang aja. 1 dikurang 0,5 jadinya 0,5. Makanya yang hasil dalam kurung 0,5. Nah, kenapa yang 0,5 pangkat 4 dikali 0,5 pangkat 4 hasilnya 0,0625 karena kan 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5. Nah, yang faktorialnya 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Kenapa 4 kali 1? Karena 5 kurang 4 faktorial itu sama dengan 1. Jadi tinggal dikali 4 kali 1, 4. Jadi 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 0,0625 dikali 0,5. Tinggal dikaliin aja. Faktorialnya tinggal dicoret. Jadi hasilnya tinggal 5. Terus dikali hasil dari 0,0625 dikali 0,5 sama dengan 0,03125 dikalikan ke 5 jadi 0,15625. Oke, silakan ada yang bertanya. Atau udah paham? Boleh soal satu lagi nggak, Pak? Biar nyoba. Boleh, boleh. Ini saya kasih soal lagi ya. Stop share. Yang sudah jawab boleh jawab lagi, Pak. Apaan? Yang Yang sudah jawab. Boleh jawab Yang lagi. sudah jawab ya boleh nanti jawab lagi boleh nanti tapi kita utamakan dulu yang belum jawab ya. Kita utamakan dulu yang belum jawab tapi nanti yang kalau misalkan ternyata masih nunggu ya udah berarti mau nggak mau kan yang udah jawab juga tetap kita kasih kesempatan. Oke. Pertanyaannya sebentar ya. Ini pertanyaannya harus mikir ya soalnya. Bukan jawabannya doang yang mikir. Sepasang suami istri ya merencanakan memiliki memiliki 6 buah mobil ya. 6 buah mobil ya. Berapa probabilitas ya untuk mendapatkan 3 mobil sedan dan 3 mobil SUV gitu deh. Ya. Jadi sepasang suami istri merencanakan memiliki 6 buah mobil. Berapa probabilitas untuk mendapatkan 3 mobil sedan dan 3 mobil SUV? Nah, silakan jawab.
Pak, hasilnya 0,3125. Saya boleh coba, Pak? Coba aja dulu, hasil mah belakangan. Saya mau share screen, boleh, Pak? Boleh. Sebentar ya. Sebentar ya, sebentar ya. Apa namanya? Berarti ini kurang bagi Ya silakan. Udah. Ya coba. Tadi N-nya 6, R-nya 3 ya. N-nya 6, R-nya 3. Oke. Ya jelaskan, Bu. Iya, tadi suami istri mau punya 6 mobil, jadi M-nya 6 ya, Pak. Terus R-nya 3, karena 3 sedan, 3 apa tadi mobil satu lagi itu namanya. Jadi N-nya 6 faktorial, dibagi R-nya 3 faktorial, terus N kurang R, jadi 6 kurang 3 faktorial, dikali P-nya kan 0,5, terus R-nya itu kan, sebentar, pangkat 3 ya, Pak. Terus 1 dikurang 0,5, N kurang R, 6 kurang 3. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 dalam kurung 3 kali 2 kali 1 dikali 0,5 pangkat 3 itu 0,125. Terus 1 dikurang 0,5 pangkatnya 6 dikurang 3 jadi 0,5 pangkat 3. Jadi 120 dibagi 6 dikali 0,125 dikali 0,125. Jadi 20 dikali 0,015625 hasilnya 0,3125, Pak. Oke, yang lain gimana? Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Nah, kalau sama berarti jawabannya betul. Alhamdulillah. Oke. Sama ya. Oke, sip. Oke, sekarang saya akan share screen. Bapak Ibu, sebetulnya cara melihat distribusi binomial bisa menggunakan dengan tabel distribusi binomial. Kita tidak perlu hitung, tetapi kita langsung lihat tabel. Tetapi masalahnya, untuk pelajaran atau mata kuliah biostatistik, Bapak Ibu wajib menghitung. Ya, wajib menghitung. Artinya tidak boleh hanya lihat dari tabel. Artinya harus tahu tabel itu dapatnya angkanya dari mana. Karena saya juga ketika menulis soal UAS, saya tidak akan membenarkan kalau misalkan hasilnya benar, tetapi prosesnya salah. Karena berarti nggak tahu ngitungnya, ya. Oke, sekarang saya akan share screen yang tabelnya. Bisa dilihat di sini. Tadi pertanyaan pertama N-nya berapa? Pertanyaan pertama yang di PowerPoint saya. 3 ya. Merencanakan punya 3 orang anak. R-nya berapa? 2 laki-laki. Berapa P-nya? 0,5. 0,875. Kok beda? Ya beda, karena ini merupakan tabel probabilitas binomial yang kumulatif. Kumulatif itu artinya hasil perhitungan. Kalau misalkan N3R0, kalau misalkan N3R1, kemudian N3R2, itu semuanya ditambahin. Jadi disebut dengan kumulatif, paham ya? Halo? Paham nggak? Minta tolong diulang, Pak. Sekarang saya bikin soal aja lah sekalian. Ya.
Saya nggak bikin soal cerita, tapi tolong hitung berapa N3R0, N3R1. Silakan hitung. Terus share screen. N3, gimana Pak? N3 R0? N-nya 3, R-nya 0, P-nya 0,5. Ya. Kemudian N-nya 3, R-nya 1, P-nya 0,5. Silakan hitung. N-nya 3, R-nya. Jadi soal pertama N-nya 3, R-nya 1, yang kedua N-nya 3, R-nya R-nya 0, R-nya 1 gitulah, ada 2 soal gitu. Yang satu R-nya 0, satu R-nya 1. Tapi N-nya 3 tetap. Hasilnya sama ya, Pak? Gimana Bapak Ibu semuanya sudah dikerjakan belum? Oh, lama. Sudah Pak. Hasilnya 0,375. Saya 0,125 Pak. Baik. Iya. Coba share screen. Kok beda itu? Aduh. Oke, tolong Bu siapa ya? Jangan Bu Novi. Bu Novi udah, siapa yang lain dulu? Atau Bu Novi Neng dulu, boleh, Bu Pak. Neng atau siapa? Novi boleh. Ya, Bu Novi. Ya, ini Bu Novi 2. Nggak pakai Y. Nah, silakan Bu. Sebentar Pak, aku sharing dulu.
Bu Neng lihat ya, Bu Neng ya. Kayaknya punya Bu Neng. Kayaknya sih salah kayaknya ya. Tapi coba lihat. Siapa tahu benar. Hmm. Ini yang lain memperhatikan nggak nih? Pak Fikri? Pak Fikri hadir, Pak Fikri? Pak Fikri Aziz? Wah, ya. Kayaknya. Pak Satria yang kemarin belum ngumpulinnya telat siapa Pak Satria? Ada 5 orang, Pak. Siapa namanya? Sebentar ya, Pak ya. Saya cek. Saya, Pak. Alfitri, Ian Lorenza, Witasari, Farhan, Rahmat Amin, sama Puji Astuti, Pak. Ada 6 orang. Orang-orangnya di sini ada nggak? Coba biar mereka yang jawab, Pak. Jangan Bapak yang jawab. Ada, Pak. Ada, Hadir Pak. Boyan semua. ada. Ada, Pak. Boyan ada. Terus siapa lagi? Hadir, Pak. Siapa ini? Witasari, Pak. Bu Ita. Oke. Siapa lagi? Alfitri hadir, Pak. Puji Terus? hadir, Pak. Yang tadi laki-lakinya, bapak-bapaknya? Kak Farhan. Kak Farhan Ada? sama Kak Rahmat Amin Tanjung. Ada. Ya. Oke, silakan siapa yang mau share screen ya? Maaf, tadi baru tindakan. Oh iya. Oke. Ini barusan ini siapa? Pak Farhan ya? Pak Farhan ya? Siapa? Ya, Pak. Bapak yang saya jelasin hari ini paham nggak? Pak Farhan. Saya lihat lagi di YouTube, Pak. Di YouTube. YouTube siapa? Itu mana? Ini kan direkam, Pak, Pak. di YouTube. Oh, gitu. Ini direkam, ini streaming YouTube gitu? Enggak. Di record, Pak, nanti kita upload di YouTube gitu biar teman-teman kalau ngulangin bisa setel ulang videonya. Pintar juga nih. Oke, mana nih? Ini Pak, sudah. Coba jelaskan. Ini siapa yang share screen ini? Novi, Pak. Bu Novi, ya. Ini yang Kecilin pertama. dikit lah ini. Oh iya. Ya. Ini yang pertama kan tadi N-nya 3, R-nya 0, P-nya 0,5. Jadi rumusnya kan N dibagi R dikali N dikurang R dikali P pangkat R dikali N 1 dikurang P dikali N pangkatnya N dikurang R. Jadi 3 dikali 2 kali 1 karena R-nya 0, 3 dikurang 0 jadi sama dengan 0 dikali 0,5 pangkatnya 0. Masa 3 dikurangin 0 sih? Hah? 3 dikurang 0, 3 dikurang kali R-nya kan 0 jadi hasilnya 0. Dikali 0,5 pangkat 0 dikali 0,5, 3 dikurang 0 jadi pangkat 3. Jadi sama dengan 6 dibagi 0 dikali 0,5 dikali 0,5 pangkat 3 sama dengan 0,125. Jadi 6 dikali 0,0625 sama dengan 0,375, Pak. Maaf, Pak. Bukan kayaknya ada yang 1, Pak. jadinya Kalau yang 0 biasanya tetap 0 kan Pak jumlahnya yang dikalikan 0. 0,5 pangkat 0 bukan yang 1 ya? Oh, aku jawabnya 0 ya, Kak. Soalnya kan kalau dibagi 0 sama dengan 0. Iya, Pak. Ayo. Ini kurang, Pak. Ini keliru jawabannya, Bu. Coba siapa lagi yang mau jawab?
Kalau jawabannya 0, benar nggak, Pak? Ya pokoknya sebentar dulu, nanti saya jelasin. Siapa dulu yang mau jawab nih? Yang nomor N, yang R-nya 0. Yuk. Yang tadi jawabannya sama berarti itu salah jawabannya. Masih kurang pas. Boleh dibacain aja ya, Pak ya? Apa? Boleh dibacain aja, nggak usah share screen ya, Pak? Share screen lah, dibacain mah nggak kelihatan. Bukan. Ya kalau pangkat 0 ya hasilnya 0 dong. Masa 1? 1 dari mana? Saya juga 0,75, Pak. Iya, 0,75. Apaan? Yang 0,75 teh? Yang R-nya 0. Hah? Yang R-nya Hasilnya 0,75. salah nggak ya? Salah. Iya. Salah. Iya, Pak. Share screen-nya susah nih, Pak. Urut-urutnya. Apa? Dia jawabannya 0. Share screen-nya susah dibacain. Nggak bisa. Kirim ke Pokoknya aku, Bu. harus dilihatin. .125 benar nggak sih, Pak? Tolong share screen, itu dia. Tolong share screen. Dapat dari mana tuh angkanya? Bu Dina, tolong share screen, Bu Dina. Siapa ini? Mau siapa dulu nih, Bu Mimi? Aku share screen nih. Ya, Bu, boleh. Yuk. Mana hasilnya ini? Hasilnya berapa? Ini hasilnya 0. Ini yang soal yang N-nya 3, R-nya 0, P-nya 0,5 ya, Pak. Jadi Hasilnya kan berapa? N-nya 0 hasilnya. Salah. Karena Salah. salah. Dah, share screen yang lain. Bu Dina, share screen Bu Dina. Saya boleh, Pak. Tadi dulu Bu Dina dulu. Ibu udah tadi. Bu Dina dulu. Kalau Bu Dina masih nggak ini, baru Bu Novi. Bu Dina kasih ke aku, Bu Dina. Boleh share screen, Pak. Apa? Ya boleh, pokoknya siapa yang sebelumnya sudah jawab sih, jangan dulu ya. Kalau misalkan emang lama, ya udah baru gitu. Salah. Close, salah ini. Izin share screen. Izin share screen, Pak. Yuk. Siapa? Apa ini? Pak Putri boleh izin share screen? Ini siapa ini? Putri, Pak. Halo? Boleh. Oh iya. Tadi dulu bentar, Pak. Kayaknya salah ya, Pak. Gimana sih ini? Pusing saya jadinya lihatnya ini gimana ini? Iya, Pak. Salah, Pak. Bentar. Izin share screen, Pak. Pakai kertas aja lah. Pakai kertas aja, jangan pakai Excel. Yuk, silakan. Silakan. Siapa tadi yang mau share screen lagi? Saya, Pak. Oke, jelasin. Ya, jawabannya betul ya. Tapi saya mau tahu kan dulu ini prosesnya benar nggak? Yuk. Recording in progress. Ya. Ini Pak kan tadi kan N-nya 3, R-nya 0, P-nya 0,15, 3 faktorial, terus 0 faktorial sama N kurang R ya, 3 kurang 0 faktorial. Ini kan hasilnya 0 nih, dicoret aja, terus 0,5 pangkat 0 itu 0, kali 0,5 pangkat 3, jadi hasilnya 0,125.
Terus Iya, yang sebentar dulu, kedua, jangan cepet-cepet. Yang lain kan belum tahu. Sebentar. N-nya 3 faktorial dibagi R faktorial dalam kurung, gitu ngejelasinnya, Bu. iya, N dikurangi R sama kurang dengan R 3 dikurangi 0 dikali P 0,5 pangkat R, karena P-nya 0,5, R-nya 0, maka 0 kan? Nah, dikali Iya, betul, Pak. 0,5 atau ini apa ini nih? Ini 1 dikurangi P atau Q ya rumusnya? Iya, Rumusnya itu 1 dikurangi P kan ya? 1 kurang Nah, P, N pangkat N kurang R. dikurangi R, yes. Berarti kan 3 faktor, lihat Bapak Ibu semuanya. 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 3 dikurangi 0 kan 3. 3 kali 0 kan 0. 3 bagi 0 kan 0 gitu kan? 0,5 pangkat 0 kan 0. Yang dihitung hanya 0,5 pangkat 3-nya doang. Berarti 0,5 kali 0,5 gitulah. Ya? Sip? Iya, Pak. Oke. Ya, gitu. Banyak yang terkecoh nih, pasti pada lupa nih kalau dibagi 0 berapa ya hasilnya? Pak, Hah? punten. Semua 0 yang apa? 0,1,25 nggak dikali 0 lagi berarti, Pak? Ya enggak, kok dikali 0 lagi? Oh, tadi kan yang awalnya 0, Pak. Enggak berarti ya? Oh, itu enggak. Dia udah enggak dikali lagi sebetulnya. Dia udah Jadi enggak kalau dikali 0 sudah lagi. ada semua hasilnya berarti udah aja segitu hasilnya gitu, Pak ya? Udah, ya betul. Jadi dia Oke. udah enggak dikalikan lagi. Oke, Betul. makasih, Pak. Pak, boleh tanya, Pak? Ya. Tadi sih saya memang bingung pas yang 0,5 pangkat 0 ya, Pak. Terus saya nyari-nyari di Google. Jadi semua bilangan yang berpangkat 0 tuh hasilnya 1. Jadi sih jawabannya sama, Pak, 0,125. Oh, gitu ya? Iya. Jadi terus kalau misalnya Bapak bilang tadi perkaliannya sama dengan 0, berarti kan maksudnya harusnya kan kalau dikali ya hasilnya kayak Bu Mimi tadi 0. Tapi kalau misalnya, jadi karena saya patokannya setiap bilangan berpangkat 0 sama dengan 1, benar hasilnya 0,125 gitu, Pak. Oh iya, berarti tadi saya yang salah. Ya udah, Kecuali kalau berarti nolnya yang dipangkatkan. Oke, berarti hasilnya 1 ya? 1, berarti Yang benar tuh. ya yang Berarti pangkat benar. 0 tadi, Pak. Iya, berarti hasilnya sih benar, Pak, Ya udah, 0,125. betul berarti. Berarti tetap dikalikan, tapi hasilnya 1 ya. Oke, coba diulangi, Bu. Ini yang ulangin Kak, ini kan Kak Fitri apa saya? Ini berarti. Bukan, Kak. Yang ini, Udah Kak, gitu ini kan aja udah nggak ada sebetulnya. pangkat. Ini yang di Ini kan sini, Kak, yang 0,5 kan? 0,5. Iya, Iya, yang ini kan, Bu. 0,5 pangkat 0. Iya, berarti betul. 1 dong. Iya, betul. Ya, itu maksudnya. Oke, sip. Terima kasih Bu Novi ya atas klarifikasinya ya. Gimana yang lain, ada yang mau diklarifikasi? Sama ya. Berarti tadi yang jawabannya 0 itu siapa ya tadi ya? Bu Putri ya? Siapa namanya? Bu Mimi. Aku, Pak. Aku. Ya. Berarti itu sebetulnya sih benar ya, cuman karena dikaliin 0. Oke lah. Sip. Itu saya yang salah itu. Oke, makasih klarifikasinya. Ya, siap. Yang R-nya 1 berapa, Bu? Ini Bu siapa yang share screen ya? Bu Nur Fitri. Ya, coba Bu jelaskan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Gini aja Bu. Kalau saran saya, Ibu coba jelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi, karena ini kan diupload lagi di YouTube ya, dan dan ini kan ditonton lagi sama teman-teman. Jadi teman-teman biar paham juga gimana cara pengerjaannya. Yuk, silakan Bu. Iya, jadi ini kan diketahui N-nya 3, R-nya 1, P 0,5. Jadi dimasukin ke rumus N faktorial, N-nya 3 faktorial dibagi R faktorial, R-nya 1 faktorial, dalam kurung N kurang R faktorial dikali P pangkat R dikali 1 dikurang P pangkat N kurang R. Jadi dimasukin 3 faktorial, 1 faktor dibagi 1 faktorial dalam kurung 3,1 faktorial dikali 0,5. 3 dikurangi 1. Oh ya, 3 dikurangi 1 faktorial dikali 0,5 pangkat 1. 0,5 pangkat 1. Karena R-nya 1 gitu kan? Karena R-nya 1, jadi 0,5 pangkat 1 dikali 0,5
3 dikurang 1, N dikurang R. Ya, selanjutnya dihitung 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi ini 1 faktorial dikali ini kan 3 kurang 1, 2. Jadi 2 faktorial. 1 dikali 2, 2 faktorial. Dikali 0,5 dikali hasil pengurangan 3,1 jadi 2. Jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0,5 dikali 0,5 pangkat 2. Hasilnya, ini kan kalau dijabarin berarti 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1, coret-coret. Jadi hasilnya 3, 0,5 dikali 0,5 pangkat 2, 0,125, terus dijumlahin hasilnya di 0,375. Gitu. Oke, mantap. Sip lah. Sama kan? Sama dong. Waduh, mantap ini. Berarti UAS bisa 100 ini ya, kalau kayak gini ya. Amin. Oke, coba stop share. Sekarang saya kembali, saya mau lihat tabel ya. Sekarang kita lihat tabel. Nah, lihat ya. Ini udah kelihatan tabelnya belum? Udah, Pak. Nah, ini perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini kan N-nya 3, lihat. Ini kan R nih, ini R nih. Ini N-nya 3. R-nya tadi berapa? 2 ya? R-nya 0 ya? R-nya 0. Ingat ini adalah tabel binomial kumulatif. Artinya hasil penjumlahan semua yang di bawahnya gitu ya. Sekarang N3R0 P0,5 berapa? 0,125. Benar atau enggak? Benar, Pak. Benar ya. Oke, saya tulis ya. Saya nggak bisa ditulis ini. Harus disimpan dulu. Sebentar. Saya stop dulu deh. Bentar ya. Saya share screen ulang. Oke, sekarang tadi yang N-nya 3, R-nya 0, P-nya 0,5, 0,125. Oke, kemudian yang N-nya 3, R-nya 1 berapa tadi? 0, berapa? 375. 375. Oke. Kemudian yang N-nya 3, R-nya 2 berapa tadi? Belum dihitung, Pak. Yang di soal pertama. Yang soal pertama ya. 0,375 bukan, Pak, tadi? 375. Oke. Ya. Kalau misalkan saya hitung gini, jadi ini adalah tabel kumulatif itu artinya penjumlahan dari penjumlahan dari di bawahnya ya. Jadi gini, N3R1 adalah penjumlahan dari hasil N3R0 kalau yang tabel kumulatif ini ya. Dan N3R1 berarti kan 0,125 ditambah 0,375 ini hasilnya 0,500. Paham ya? Halo? Ya, Pak. Paham nggak? Paham kan? Paham. Nah, jadi 0,125 ini terus ditambah 0,125 kan memang N3R0 memang segini kan? N3R1 kan segini kan? Jadi ini R0-nya sama R1-nya ditambahin hasilnya 0,500. Maka disebut dengan distribusi binomial kumulatif kan ditambahkan di bawahnya. Paham ya? Nah, kalau misalkan ini yang R2-nya berapa hasilnya? 0,375. Berarti kalau 0,125 ditambah 0,375 tambah 0,375 hasilnya ini 0,875. Ya, paham ya? Iya, Pak.
Jadi kalau ada pertanyaan berapa apa? Gimana? Halo? Gimana barusan? Enggak ya? Oke. Nah, ini adalah penjumlahan dari situ. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan kita ingin mencocokkan nilai, misalkan berapa sih nilai R3, misalkan nilai N3R2, N3R2 berarti 0,75 dikurangi 500. Bener nggak? Ya, Gimana, Pak? ini dikurangi ini. Ya nggak? Jadi kalau tinggal dikurangi bawahnya kalau untuk melihat tabel kumulatif ini. Jadi kalau misalkan pertanyaannya berapa sih N3R2, berarti dengan P 0,5 berarti ini dikurangi ini kan gitu kan? Hasilnya adalah 0,375. Jadi kalau Bapak Ibu ngitungnya 0,375 berarti benar. Paham ya? Ini kalau paham, kalau enggak nih. Ini yang Tanyain kita ya. lihat kolomnya yang 0,5 aja berarti kan ya Pak? Ya, kalau P-nya 0,5 nanti kalau misalnya ada pertanyaan P-nya 0,2, 0,25 ya lihat ininya. P. Ini kan di atas P ini, di atas ini P nih. Ini P-nya 0,05, 0,10 gitu ya. Yang di kolom C ini berarti R ya Pak? Ya, itu C itu adalah R. Ya, oke. Tadi saya ada pertanyaan yang apa namanya N6R3 ya. N6R3 tadi jawabannya berapa? N6R3 yang tadi yang beli mobil. Hah? 0,3? 0,3 ya? 0,3. 0,3 berapa tadi? 0,315. 0,3125 Pak. Oh, 0,3125 dibulatin 0,313 lah. Ya, benar ya? Jadi caranya adalah lihat tabel kumulatif, kemudian kurangi angkanya di bawahnya. Oh, N3R3 berapa? N6R3, oh hasilnya 0,056, dikurangi aja bawahnya. Oh, berarti hasilnya 0, jadi kalau Bapak Ibu ngitungnya sama kayak hasil pengurangan nilai ini dikurangi ini, berarti hasilnya benar. Paham ya? Siap, Pak. Paham nggak? Yang lain? Bapak maaf deh, saya maksudnya bingung kenapa kita harus ngurang-ngurangin lagi, kan maksudnya ini udah ada tabelnya gitu. Iya, karena ini adalah tabel kumulatif, Bu. Jadi kalau misalkan ditanyanya, jadi soal-soal ini ditanya gini, misalkan berapa angka kematian, misalkan gini ya, N-nya tuh 3 ya, N-nya 3, kemudian yang ditanya itu bukan angka, bukan jumlah anak, jumlah mobil, misalkan yang ditanya adalah berapa probabilitas kalau misalkan gini. Berapa probabilitas kalau misalkan ingin memiliki jumlah anak laki-laki dan perempuan kurang dari sama dengan 2? Kurang dari sama dengan 2 berarti kan 2-nya kita hitung, 1-nya kita hitung, 0-nya kita hitung. Itu disebut kumulatif. Hasilnya ini 0,875, jangan 0,375. Paham ya? Baik, Pak. Paham, Pak. Nah, itu fungsinya untuk distribusi binomial kumulatif. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, sebetulnya ada kalau Bapak Ibu mau cari, ada probabilitas binomial yang tidak kumulatif. Di Google ada, silahkan download. Ada tuh. Cuman karena saya punyanya kumulatif dan takutnya bingung, ini kumulatif dapatnya dari mana, dapatnya dari situ gitu loh maksudnya. Sebetulnya ada binomial aja yang nggak kumulatif. Tapi kalau misalkan melihat yang kumulatif, jadi supaya nanti gak bingung, ini kok hasilnya 0,875 ya. Padahal kan hasilnya 0,375 tadi berapa ya? 375 kan? Nah, gitu. Jadi hasilnya gitu. Jadi kumulatif itu menjumlahkan antara R0, R1, dan R2. Oh, baik, Pak. Paham, Pak. Insya Allah. Lengkap.
Oke ya, karena sekarang udah 11.45 dan udah lewat juga, maka mungkin pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu yang binomial dulu ya, Bapak Ibu. Nah, besok kita akan lanjutkan binomial